Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bertemakan persepsi sosial akan menjelaskan sedikit gambaran kondisi saat ini di masa pandemi corona yang akan dibahas melalui sedikit daripada sebagian besar teori persepsi sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Rifai dengan NIM 1511419046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Malikatul Iman, NIM 1511419029. Perkenalkan, nama saya Adisti Ayu Kurnianda, NIM 1511419030. Halo, perkenalkan nama saya Alfiana Rahmawati dengan NIM 1511419039. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang gambaran kondisi masa pandemi yang akan dipandang melalui sudut pandang persepsi sosial. Supaya lebih jelasnya, kita tonton melalui cuplikan contoh berikut ini. Check it out. Saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai contoh perilaku negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan adanya COVID-19 atau virus corona. Nah, perilaku negatif itu sendiri merupakan suatu tindakan atau tingkah laku penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku. Dalam menanggulangi penyebaran COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan beragam kebijakan. Salah satunya yaitu diterapkannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Akan tetapi dalam penerapannya, PSBB ini belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat.
Hal ini dapat terlihat dari adanya perilaku negatif yang kerap kali kita temui, seperti adanya kerumunan-kerumunan di tempat-tempat tertentu. Nah, selain perilaku negatif seperti berkerumun di suatu tempat, ada beberapa perilaku negatif lain yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu tidak menggunakan masker ketika berpergian atau saat melakukan suatu kegiatan tertentu. tidak menggunakan masker ketika saat sedang berpergian atau saat sedang melakukan suatu kegiatan dapat membahayakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, penggunaan masker sangat dianjurkan agar dapat mencegah virus-virus atau bakteri yang penyebarannya melalui udara. Yang kedua, tidak mencuci tangan atau membersihkan diri setelah berpergian atau saat sedang melakukan suatu kegiatan. Vicky itu lo cuci tangan dulu. Tidak membersihkan diri atau mencuci tangan menggunakan hand sanitizer setelah berpergian atau saat sedang melakukan suatu kegiatan dapat membahayakan diri kita karena kuman-kuman atau virus yang menempel pada diri kita dapat dengan mudah berkembang sehingga tubuh kita menjadi rentan terhadap penyakit. Dan yang ketiga, melakukan kontak fisik seperti bersalaman atau berjabat tangan. Bersalaman atau berjabat tangan sudah menjadi suatu tradisi bagi kita ketika bertemu dengan seseorang yang kita kenal. Sudah menjadi suatu kebiasaan bagi kita ketika bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, hal yang pertama kita lakukan adalah berjabat tangan atau bersalaman dengan orang tersebut. Akan tetapi, dengan situasi yang sekarang ini, yang darurat akan virus corona, hendaknya kita dapat mengurangi kebiasaan untuk berjabat tangan atau bersalaman. Kebiasaan bersalaman atau berjabat tangan dapat menyebabkan penyebaran virus corona atau COVID-19 sangat cepat karena diduga penyebaran virus ini dapat ditularkan melalui kontak fisik secara langsung. Kita dapat mengganti kebiasaan seperti bersalaman atau berjabat tangan dengan menganggukkan kepala atau mengangkat kedua tangan dan merapatkannya di depan dada. Hal ini tidak mengurangi kebiasaan kita untuk tetap selalu bertegur sapa. Akan tetapi masih dalam anjuran pemerintah, yaitu tetap berjaga jarak. Kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 20 Juni 2020 telah mencapai 45.029 orang yang terjangkit virus corona, 24.717 dirawat, 2.429 dinyatakan meninggal, dan 17.883 yang dinyatakan telah sembuh. Di tengah wabahnya virus COVID-19 di Indonesia, masih banyak masyarakat yang waspada dan tentunya masih banyak juga masyarakat yang lengah. Adanya COVID-19 di Indonesia, berbagai daerah atau wilayah telah mengalami lockdown kurang lebih 4 bulan yang lalu. Dan tentunya sangat berdampak negatif pada kita, antara lain karyawan ada yang di PHK, pelajar atau mahasiswa melakukan kegiatan belajar mengajar via daring, dan juga ada karyawan yang menjadi penghasilannya kecil. Terus banyak juga orang yang tidak diterima pekerjaannya. Dengan adanya COVID-19 di Indonesia, berbagai wilayah atau daerah telah mengalami lockdown. Sekitar kurang lebih 4 bulan yang lalu, kita telah bersama-sama mengalami lockdown. Dan tentunya banyak negatif dari adanya pandemi COVID-19 ini. Antara lain, karyawan banyak yang di PHK,
pelajar atau mahasiswa melakukan kegiatan belajar mengajar via daring, karyawan banyak yang menjadi penghasilannya sedikit, dan juga ada orang yang tidak diterima dalam melamar pekerjaan. Karena adanya COVID-19 di Indonesia sangat memunculkan krisis ekonomi di Indonesia. Banyak agenda-agenda atau acara-acara yang tertunda atau bahkan tidak dilaksanakan karena adanya COVID-19. Pemerintah melakukan atau menetapkan adanya new normal, normal baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi krisis ekonomi masyarakat. Sudah layaknya kita melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Antara lain, ketika kita ingin keluar rumah, kita harus memakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, dan melakukan social distancing terhadap orang-orang sekitar atau berjaga jarak, physical distancing. Nah, kita sebagai makhluk sosial memang seharusnya kita ini melakukan kontak langsung terhadap orang lain. Namun dengan situasi saat ini kita terbatasi oleh keterbatasan dalam melakukan physical distancing. Untuk itu di pandemi COVID-19 ini kita tetap melakukan physical distancing, tapi kita tidak boleh menghapus kodrat kita sebagai makhluk sosial. Bahas dan menganalisis mengenai dampak dari kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan dengan teori atribusi Kelly pada bab persepsi sosial. Teori atribusi Kelly ini yang berkembang pada tahun 1960-an sampai 1970-an, Kelly memandang bahwasanya individu ini merupakan psikologi yang amatir, di mana mereka akan melakukan kegiatan atau suatu hal dengan adanya sebab-sebab tertentu. Nah, kali ini saya akan menganalisis dampak dari COVID-19 berdasarkan teori atribusi Kelly. Apabila seseorang ini bertemu dengan orang lain, maka akan melakukan physical distancing, di mana seseorang akan bertindak tidak menyodorkan tangan, dan penanggapnya ini juga tidak bertindak menyodorkan tangan. Itu disebut dengan konsensus. Selanjutnya, seseorang ini tidak akan menyodorkan tangan karena adanya situasi COVID-19. Tapi ketika dia tidak dihadapkan dengan situasi COVID-19, maka dia tidak akan melakukan physical distancing. Itu yang disebut dengan kekhasan. Seperti itu. Nah, seperti yang sedikit tadi telah dibahas oleh teman saya dan sedikit beberapa contoh tips di era pandemi ini, kita dapat mengambil sedikit kesimpulan bahwasanya manusia atau individu berperilaku atas suatu dasar tertentu. Itu menurut pandangan Kelly, yaitu teori atribusi, di mana sebuah perilaku itu didasari atas 3 hal. Yang pertama adalah konsensus, yang kedua adalah konsistensi, yang ketiga adalah kekhasan. Kita lihat dari contoh. Konsensus adalah apakah orang lain juga melakukan hal yang sama. Di contoh digambarkan bahwa ketika seseorang tidak melakukan jabat tangan, maka orang lain tidak akan melakukannya. Terus yang kedua adalah konsistensi, apakah itu dilakukan secara terus-menerus. Ya, di era new normal ini memang tidak berjabat tangan adalah suatu bentuk konsistensi untuk menyambut new normal. Yang terakhir adalah kekhasan, apakah dilakukan saat itu saja atau berlanjut untuk kemudian hari. Ya, seperti yang kita lihat bahwa tidak berjabat tangan memang pada awalnya hanya dilakukan di awal-awal hanya untuk mencegah. Namun di era new normal itu akan menjadi sebuah gaya hidup yang baru untuk tidak berjabat tangan ketika baru awal bertemu. Nah, sekian itu tadi sedikit hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.